Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5426. Dia berpikir secara alami, tentu saja ada sedikit keengganan. Jadi, dia berkata kepada Matteo, "Tuan, saya rasa Tuan Wade seusia dengan saya. Kita, kaum muda, harus berhenti bersikap kuno." Matteo tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sedikit takut, "Romana, jangan abaikan Tuan Wade." Romana juga sedikit marah dan berkata, "Guru, apapun sebutan Anda, itu adalah kebebasan Anda, begitu pula sebaliknya." Matteo tak kuasa menahan diri dan menyalahkan, "Romana, jangan kasar." Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. "Tuan Hong, Nona Long benar. Hal semacam ini hanya lelucon, mengapa kau memaksa Nona Long?" Matteo mencibir dan cepat berkata, "Tuan Wade, Anda benar. Jadi mari kita bahasnya." Romana, yang berada di samping, terkejut dan agak tidak puas. Ketika dia melihat tuannya selalu begitu rendah hati. Di matanya, guru selalu sangat jujur. Dan dia selalu merasa bahwa guru, sebagai kepala Taizen Dao, perlu memiliki aura tertentu. Dan terkadang wajar jika orang luar terlihat dingin dan sombong. Dan menurut kesannya, sang master benar-benar telah menangani gaya ahli duniawi semacam itu dengan baik sebelumnya. Tapi kali ini, dia tidak tahu obat apa yang salah diminum oleh tuannya di Aurous Hill. Kenapa dia memperlakukan pemuda seperti ini? Pria itu begitu merendahkan diri. Romana telah memuja Taizen Dao sejak dia berusia 7 atau 8 tahun. Dan dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Taizen Dao. Melihat guru begitu rendah hati terhadap Charlie, dia merasa citra Taizen Dao telah banyak diturunkan olehnya. Dan dia merasakan lebih banyak lagi di hatinya. Dia tidak bisa melihatnya. Jadi, dia berkata dengan sedikit tidak senang, "Guru, Anda meminta saya untuk datang jauh-jauh. Ada apa? Bisakah kamu membicarakannya sekarang?" Matteo berkata sambil tersenyum, "Ya, tentu saja." Matteo segera menatap Romana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Romana, sebagai guru, kamu tidak akan bisa membodohiku lagi. Aku memintamu untuk datang ke sini kali ini, dan aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Yaitu, sebagai seorang guru, telah diputuskan bahwa kepala Taizen Dao akan segera diserahkan kepada Anda. Dan kamu akan menjadi pemimpin Taizen Dao di masa depan. Semoga kamu bisa memimpin Taizen Dao menuju kejayaan yang lebih besar," kata Romana kaget. "Apa? Tuan, kau akan menyerahkan tahta kepadaku sekarang?" "Ya," kata Matteo tegas, "alasan aku memanggilmu ke sini kali ini adalah untuk menyerahkan kepemimpinan kepadamu di sini di bawah kesaksian Master Wade." "Kenapa?" Romana bingung, dia bertanya, "Menurut latihan Taizen Dao di masa lalu, kau akan mewariskan tahta kepadaku setidaknya 10 tahun lagi, kan? Lagi pula, aku masih belum berpengalaman, jadi aku tidak akan bisa meyakinkan semua orang jika aku mengambil alih sekarang. Guru, mohon pikirkan lagi." Matteo melambaikan tangannya. Dia melambaikan tangannya, "Latihan yang kamu sebutkan hanyalah kebetulan. Taizen Dao tidak pernah menetapkan berapa umur kepala sebelum menyerah. Tidak disebutkan juga berapa usia kepala baru tersebut sebelum mengambil alih. Saya rasa Anda bisa melakukannya sekarang. Anda memenuhi syarat untuk peran ini." Romana pun bertanya lagi, "Tuan, mengapa Anda terburu-buru naik tahta? Jika kamu mewariskan tahta kepada seorang murid, apa rencanamu? Apakah kamu berencana untuk kembali retret dan berlatih?" Matteo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya berencana menjadi guru, dan saya akan menetap di Aurous Hill di masa depan." "Menetap di Aurous Hill?" tanya Romana tercengang. "Kenapa kamu ingin menetap di Aurous Hill? Bukankah kamu hanya bertanya tentang hal-hal yang terlalu benar?" Matteo mengangguk dengan serius, lalu berkata, "Jika aku menyerahkan kepemimpinan kepadamu, aku secara alami akan berhenti bertanya tentang semua hal yang berkaitan dengan Taizen Dao. Dengan Anda yang bertanggung jawab atas Taizen Dao, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebagai seorang guru." Romana mengerutkan kening. Ia mengerutkan bibir, menatap Matteo, dan bertanya, "Tuan, saya ingin tahu mengapa Anda memilih menetap di Aurous Hill? Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, maka aku akan menolak menerima jabatan kepala sekolah." Bab 5427.
Matteo tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Romana. Dia tidak bisa memberitahu muridnya sendiri bahwa dia akan tinggal di Aurous Hill di masa depan. Dan hanya Charlie yang akan mengikuti jejaknya? Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata kepada Romana, "Romana, sudah menjadi guru di Taizen Dao selama bertahun-tahun. Itu bisa dianggap sebagai pengabdian kepada diri sendiri. Sekarang saya sudah tua, saya ingin bersantai dan beristirahat. Lihat, Aurous Hill adalah tempat dengan pemandangan indah dan iklim yang menyenangkan. Ini sesuai dengan preferensi majikanku, jadi aku berencana untuk menetap di sini untuk sementara waktu. Dan mencoba melihat apakah saya bisa membuat terobosan dalam kultivasi saya." Romana mengerutkan kening dan bertanya, "Guru, selama bertahun-tahun, lebih dari separuh waktu, kamu selalu dalam retret. Ketika Nyonya An mengundangmu keluar dari gunung, bukankah kamu sedang retret? Waktu itu, kamu bilang setelah menyelamatkan keluarga Tuan An, kamu akan terus kembali ke pintu guru untuk retret. Tapi kemudian kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat aku datang ke Aurous Hill. Kenapa kau tiba-tiba bilang ingin melepaskan jabatan kepala suku dan menetap di Aurous Hill?" Matteo hanya bisa menjelaskan, "Setelah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, hatiku sudah kendur, jadi aku juga ingin berubah. Cobalah lingkungan baru." Romana menatap Matteo, lalu Charlie yang duduk di sampingnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, meskipun apa yang Anda katakan adalah kebenaran, jika Anda ingin menyerahkan posisi itu kepada saya, tidak perlu. Aku seharusnya diizinkan datang ke Aurous Hill. Menurut ajaran Taizen Dao, upacara penyerahan tahta harus dilakukan di hadapan saudara-saudara senior lainnya." Matteo melambaikan tangannya dengan canggung, dan berkata, "Oh, semua yang kau katakan hanyalah formalitas yang bisa diabaikan. Karena ini adalah pemindahan kepala, selama aku menyerahkan kursi kepadamu. Tidak masalah apakah yang lain hadir atau tidak. Mereka tentu akan menghormati Anda sebagai kepala baru." Romana berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Guru, bagaimanapun juga, ini adalah tradisi Taizen Dao. Sebagai kepala Taizen Dao, Anda tidak bisa mengesampingkan atau mengabaikan tradisi Taizen Dao. Lagi pula, pilihanmu untuk acara ini agak terlalu santai. Sekte mana yang pernah kamu dengar, yang upacara penyalibannya dilakukan di kamar hotel?" Matteo mendengar itu, ekspresinya agak malu. Sungguh tidak pantas jika dikatakan agak tidak pantas untuk melewati posisi kepala di sebuah hotel. Tak berdaya, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Persoalan pewarisan tahta saja tidak cukup untuk menggerakkan para guru. Aku tidak bisa memanggil murid-murid Taizen Dao yang menempuh perjalanan ribuan mil ke Aurous Hill untuk menjadi saksi, kan? Sebagai seorang master, bagaimana mungkin aku berani menyiksa semua orang seperti ini?" Romana bertanya kepadanya dengan agresif, "Lalu mengapa kamu tidak kembali ke Amerika Serikat? Bahkan jika Anda ingin tinggal di Aurous Hill, demi menghormati Taizen Dao, kamu harus meluangkan beberapa hari untuk kembali ke sekte. Paling buruk, kau bisa kembali ke Aurous Hill setelah upacara suksesi selesai." Ini, Matteo terdiam ketika ditanya oleh Romana. Dalam masalah ini, dia sendiri sangat bersalah. Alasan mengapa dia memanggilnya dari Amerika Serikat untuk menyerahkan posisi di hotel itu tidak lain adalah untuk membiarkan Charlie melihat sikapnya. Terus terang saja, semua ini hanya untuk menyenangkan Charlie. Akan tetapi, demi memenuhi keinginan Charlie, ia harus mengabaikan peraturan sekolah guru tersebut. Saat ini, Romana melihat Matteo ragu-ragu dan tidak mau. Jadi dia melihat Charlie dari sudut matanya dan berkata, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa selama Anda menyerahkan kursi itu kepada saya, semuanya baik-baik saja. Tidak masalah apakah ada seseorang yang hadir. Jadi saya ingin bertanya kepadamu, karena tidak perlu ada rekan-rekan murid yang hadir untuk menjadi saksi. Mengapa Anda mengundang Tuan Wade ini? Dia seharusnya tidak ada di sini juga, kan?" Bab 5428. Matteo bahkan lebih malu, buru-buru batuk 2 kali, dan berkata, "Romana, aku mengundang Tuan Wade untuk datang. Di satu sisi, Tuan Wade dan saya memiliki persahabatan yang mendalam. Dan di sisi lain, Tuan Wade ada di Aurous Hill." Romana sama sekali tidak mempercaya retorikanya, dan berkata dengan dingin, "Tuan, sejak saya masuk, saya melihat bahwa Anda sangat menghormati Tuan Wade ini. Dikombinasikan dengan masalah ini, saya pikir alasan mengapa Anda ingin saya datang ke Aurous Hill
Dan berniat menyerahkan posisi itu kepadaku, hanya untuk pamer di depan Tuan Wade ini, kan? Matteo tidak menyangka apa yang dikatakan Romana dengan wajah memerah. Oh, Romana, sebagai seorang guru dan sejujurnya, saya telah mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk Taizen Dao. Selama sisa hidupku, aku ingin melakukan sesuatu yang ingin aku lakukan sebagai seorang guru. Jika kamu masih menganggapku sebagai guru dan menghormati gurumu, jangan pecahkan casserole di sini dan tanyakan bagian akhirnya. Setelah menyerahkan kepemimpinan sebagai guru kepada Anda, dan tinggal di Auros Hill untuk berlatih sebagai guru, Anda dapat kembali ke Amerika Serikat dan meneruskan jalan Taizen. Bukankah itu baik-baik saja? Melihat sikap tegas Matteo, Romana mendesah tak berdaya. Dengan nada rendah, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Karena keputusanmu sudah dibuat, Tuan, aku tidak akan membujukmu lagi. Tapi aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu." Matteo dengan cepat berkata, "Katakan saja." Romana berkata, "Kualifikasi saya masih muda, jadi saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan Taizen Dao. Saya bisa mengambil alih posisi ketua sekte untuk sementara waktu. Dan ketika Anda berubah pikiran, guru, aku akan mengembalikan posisi guru kepadamu." Matteo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, jadilah kepala saja." Romana berkata dengan tegas, "Tuan, bagaimana Anda memutuskan adalah kebebasan Anda, saya hanya ingin mengungkapkan sikap saya." Setelah selesai berbicara, dia tidak berbicara omong kosong kepada Matteo, namun berkata dengan sedikit emosi, "Baiklah, Tuan, berhenti bicara. Tidak ingin mewarisi tahta? Ayo kita mulai sekarang." Baiklah. Matteo juga merasa lega, dan bergegas mengeluarkan dupa dan pedupaan yang telah disiapkan. Menyalakan 6 batang dupa, dan menyerahkan 3 diantaranya kepada Romana. Setelah itu, dia menghadap ke utara dan berkata dengan hormat, "Nenek moyang Taizen Dao ada di atas, dan di bawah adalah Matteo, kepala generasi ke-39 Taizen Dao, dengan ini secara resmi menyerahkan posisi kepala kepada murid pribadi saya Romana Long. Mulai sekarang, Romana akan menjadi kepala generasi ke-40 Taizen Dao. Saya mohon kepada para leluhur Taizen Dao untuk memberkati Romana dan Taizen Dao." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat 3 batang dupa di atas kepalanya dan membungkuk. Lalu menatap Romana, dan mendiktekan padanya serangkaian persyaratan untuk kepala Taoisme Taizen. Setelah menyelesaikan upacara ini, Matteo mengeluarkan tanda kepala sekte dari pinggangnya, menyerahkannya ke Romana, dan berkata, "Romana, ini adalah tanda kepala Taizen Dao. Simpan dengan aman. Dengan token ini, kamu adalah kepala Taizen Dao." Romana mengangguk dan menerima token itu dengan kedua tangannya. Matteo mengeluarkan selembar kertas lain yang penuh dengan kaligrafi, dan berkata padanya, "Romana, ini adalah versi lengkap dari Taizen Hunyuan Dao, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Paragraf berikut adalah hal-hal yang belum pernah Anda sentuh. Ya, kamu harus menghafal seluruh metode ini dengan hati, dan kamu tidak boleh melewatkan satu kata pun." "Oke." Romana mengambil kertas itu, membukanya, melihatnya, lalu meletakkannya di tangannya. Matteo menghela napas panjang, dan berkata, "Romana, mulai sekarang, kamu adalah kepala ke-40 Taizen Dao. Kamu akan menjadi penguasa semua urusan Taizen Dao di masa depan. Anda dapat bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat segera. Jika Anda membutuhkan bantuan apapun, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Dan saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda." Romana mengangguk, lalu menatap Matteo, dan bertanya padanya, "Guru, di manakah kuali obat yang diwariskan dari guru-guru terdahulu?" Bab 5429. Kuali obat? Matteo terkejut ketika mendengar pertanyaan Romana. Dia sangat bingung dan berpikir dalam hati, bagaimana Romana bisa tahu tentang kuali obat? Bukankah guru tua itu mengatakan bahwa rahasia ini hanya bisa diketahui oleh kepala sekte, dan tidak memberitahu siapapun? Bagaimana mungkin Romana tahu? Memikirkan hal ini, dia sengaja memainkan mata yang ceroboh. "Romana, dari siapa kamu dengar tentang kuali obat itu? Kenapa aku tidak tahu?" Romana mengerutkan kening,
dan nadanya sedikit marah saat dia berkata, "Guru, Guru, orang tua itu sudah lama memberitahuku tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa Taizen Dao memiliki harta karun kota, sebuah kuali obat yang cukup efektif dalam memurnikan obat. Orang tua itu juga berkata bahwa hanya calon master sekte yang berhak mewarisi harta karun ini. Karena kamu telah memutuskan untuk memberiku posisi sebagai pemimpin sekte. Kuali obat juga harus diserahkan kepadaku. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada guru dan murid-murid pribadiku di masa depan?" Mateo tidak pernah bermimpi bahwa sebelum menyerahkan kuali obat kepadanya, tuannya juga akan memerintahkannya untuk tidak pernah mengungkapkan rahasia kuali obat kepada siapapun sebelum naik tahta. Namun dalam sekejap mata, Romana mengatakan dia tahu tentang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Guru, apakah Anda terlalu mencintai Romana? Apakah kamu tidak curiga padaku?" Seketika itu juga dia merasa malu sekali, sehingga dia hanya bisa tergagap dan berkata, "Romana, kurasa kamu salah ingat tentang masalah ini. Taizen Dao tidak memiliki kuali obat. Kurasa tuan tua itu sengaja menggodamu." Romana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, guru memberitahuku dengan jelas. Taizen Dao memang memiliki kuali obat. Sangat tidak mungkin bagi orang tua itu untuk bercanda tentang hal semacam ini." Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Mateo, "Guru, kuali obat itu adalah tanda Taizen Dao yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Dan sekarang, setelah itu datang kepadamu, apakah kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri?" "Aku tidak." Melihat Mateo tidak bisa melupakannya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Romana, aku akan mengatakan ini sebagai gurumu untuk meyakinkanmu bahwa kuali obat ini tidak ada di tanganku. Jika itu ada di tanganku, aku pasti akan memberikannya kepadamu tanpa ragu." Romana mengerutkan kening lebih erat, "Tuan, jika kuali obat tidak ada di tanganmu, lalu di tangan siapa benda ini berada? Benda ini diserahkan kepadamu oleh Tuan sendiri. Kamu pasti sudah kehilangannya, kan?" Mateo berkata dengan samar, "Romana, kuali obat ini benar-benar di luar kendaliku sekarang. Dan aku benar-benar tidak dapat menemukannya kembali. Jadi lebih baik kau berpura-pura saja bahwa hal seperti itu tidak ada di Taizen Dao." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia pun merasa sangat terganggu. Dia awalnya berpikir bahwa Romana tidak mengetahui keberadaan kuali obat dan berencana untuk lolos begitu saja. Tetapi dia tidak menyangka Romana mengetahui hal ini dengan jelas. Namun, benda itu kini telah hilang dari Charlie sendiri. Dan jelas mustahil meminta Charlie untuk mendapatkannya kembali saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengorbankan reputasinya sendiri. Bahkan jika para murid Taizen Dao di masa depan tahu bahwa dia telah kehilangan harta yang diwariskan dari leluhur Taizen Dao, dia hanya bisa mengenalinya. Ketika Romana mendengar kata-kata Mateo saat ini, dia juga sangat marah. Dia tidak menyangka Mateo sengaja menyembunyikan masalah ini terlebih dahulu. Dan ketika dia bertanya langsung kepadanya, dia malah berperan sebagai penjahat. Bab 5430. Romana tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Guru, apa maksudmu dengan berasumsi bahwa Taizen Dao tidak memiliki hal seperti itu?" Mateo berkata dengan nakal, "Itu karena kamu lupa bahwa Taizen Dao memiliki kuali obat mulai sekarang." Romana berkata dengan marah, "Tuan, apa bedanya Anda dan seorang ayah yang kehilangan putranya dan pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya? Semua orang berpura-pura kita tidak pernah punya anak ini? Apakah menurutmu itu pantas?" Wajah Mateo sedikit gelisah, jadi dia hanya bisa memecahkan panci dan berkata, "Kalau begitu, kuali obat itu memang sudah hilang sekarang. Dan saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Apa yang dapat Anda katakan kepada saya?" Romana bertanya kepadanya, "Saya perlu tahu, bagaimana kuali obat itu menghilang? Dan siapa pemilik kuali obat itu?" Mateo menghindari tatapannya, dan berkata dengan terbata-bata, "Romana, karena kuali obatnya sudah habis, kamu bisa memecahkan panci itu dan bertanya apakah masih ada lagi. Apa maksudmu? Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera kembali ke Taizen Dao dengan token pemimpin sekte. Dan jalankan peranmu sebagai master sekte dengan baik." Romana berargumen dengan alasan, "Karena kamu telah menyerahkan posisi master sekte kepadaku, maka aku mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun untuk Taizen Dao. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus menemukan dan membawa kembali kuali obat itu."
Setelah itu, dia menatap Mateo dan bertanya, "Guru, pikirkanlah 38 kepala Taizen Dao di hadapanmu. Jika kamu tidak membawa kuali obat kembali ke Taizen Dao, apakah kamu bisa tidur?" Mateo tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Romana. Dan tidak berdaya dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Romana, sejujurnya sebagai gurumu, saya kehilangan kuali obat dalam sebuah taruhan." Romana terkejut dan berseru, "Tuan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil warisan Taizen Dao sebagai taruhan?" Mateo berkata tanpa daya, "Saya tidak memenuhi syarat, tapi saya sudah melakukan ini. Kuali obat telah diekspor, dan aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Jika kamu tidak puas, setelah kamu kembali, kamu bisa menceritakan semua urusanku ke seluruh Taizen Dao. Dan biarlah aku menjadi pendosa Taizen Dao sepanjang masa, aku tidak keberatan dengan ini." Romana berkata dengan serius, "Guru, aku tidak ingin kamu menjadi pendosa Taizen Dao selama berabad-abad. Saya hanya ingin membawa kembali harta karun Taizen Dao." Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, katakan padaku siapa yang kehilangannya, aku akan pergi kepadanya dan bertanya apakah dia ingin menjual kuali obat itu kepadaku. Berapapun biayanya, aku akan mencari cara. Kalau tidak berhasil, aku akan meminta pada ayahku." Mateo tampak sangat malu, tetapi karena rasa bersalahnya, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Charlie, yang selama ini diam, tersenyum kecil saat ini. "Nona Long, jangan mempermalukan Tuan Milo lagi. Kuali obatnya sudah hilang dariku. Dan sekarang itu milikku." Romana menatap Charlie dengan heran. Dia bertanya, "Tuan Wade, saya ingin tahu, bagaimana Tuan saya bisa kehilangan tripod obat itu?" Charlie berkata saat ini, "Kau tahu, kuali obat ini sekarang ada di tanganku, dan aku tidak berencana untuk menjualnya." Romana berkata dengan cemas, "Tuan Wade, inilah harta karun Taizen Dao kita." Charlie berkata dengan ringan, "Dulu begitu, tapi sekarang tidak lagi. Dan aku tidak peduli dengan asal-usulnya, yang aku tahu sekarang itu milikku." Romana segera bertanya kepadanya, "Tuan Wade, berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk mengembalikan harta karun Taizen Dao Senpai saya? Sebutkan saja jumlahnya, dan aku akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan ayahku untuk membayarmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki ayah Nona Long, aku bisa memberitahumu satu hal dengan jelas. Sekalipun kau taruh semua harta ayahmu di hadapanku, aku tidak akan setuju."